Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ali dari kelas L dengan NIM 101014252221. Di sini saya akan menjelaskan analisis putusan Wan Prestasi. Yang pertama, identitas putusan. Nomor putusan nomor 10 garing PDT garing gugatan sederhana garing 2022 garing Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Nama pengadilan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, tahun putusan 2022. Para pihak dalam perkara: PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukit Tinggi sebagai penggugat dan Rusdi Ramli sebagai tergugat 1 dan Junita Lubis sebagai tergugat 2. Duduk perkara dalam kasus ini yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019 para tergugat memperoleh pinjaman kredit sebesar 85 juta rupiah dari bank dengan jaminan BPKB kendaraan roda 4. Para tergugat wajib membayar cicilan bulanan sebesar Rp3.253.000 selama 36 bulan. Pada awalnya pembayaran berjalan lancar, namun sejak 1 Februari 2022 para tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya. Bank telah menagih secara langsung dan mengirimkan 3 kali surat peringatan, tetapi tidak dipedulikan. Oleh karena itu, karena tunggakan terus bertambah, akhirnya penggugat menggugat ke pengadilan agar para tergugat dinyatakan wan prestasi dan dihukum membayar sisa hutang. Dasar hukum yang dipakai dalam perkara ini yaitu yang pertama pasal 1238 KUH Perdata, debitur lalai setelah diperingatkan. Yang kedua pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi akibat wan prestasi. Yang ketiga pasal 1267 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi. Yang keempat pasal 18 ayat 1 Perma nomor 4 tahun 2019, dalil yang diakui tergugat tidak perlu pembuktian tambahan. Amar putusan: yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua menyatakan para tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga menghukum para tergugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp85.772.000. Yang keempat menghukum para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp454.000. Pertimbangan hakim menilai bahwa adanya surat pengakuan hutang, bukti pencairan dana, surat peringatan, dan rekening pinjaman membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak. Tergugat 1 di persidangan juga mengakui dalil gugatan penggugat karena para tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, maka terbukti melakukan wan prestasi. Namun hakim menolak permintaan agar seluruh harta tergugat dilelang sebab nilai agunan berupa BPKB kendaraan masih cukup menutupi nilai hutang. Hakim juga menolak sita jaminan karena sebelumnya tidak pernah dilakukan penyitaan dalam proses perkara. Analisis saya terhadap putusan ini, menurut saya putusan ini sudah tepat karena memberikan perlindungan hukum kepada bank sebagai kreditur ketika debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hakim benar menyatakan para tergugat melakukan wan prestasi karena unsur perjanjian, kewajiban membayar, kelalaian, dan kerugian telah terbukti melalui bukti administrasi kredit. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas keadilan dengan tidak mengabulkan seluruh tuntutan bank, khususnya permintaan pelelangan seluruh tuntutan bank. Sehingga putusan tetap seimbang antara hak kreditur dan perlindungan debitur serta sesuai dengan ketentuan gugatan sederhana. Selanjutnya yaitu analisis putusan mengenai perbuatan melawan hukum dengan nomor putusan nomor 337 garing PDT gugatan garing 2025 garing Pengadilan Negeri Bandung. Nama pengadilan Pengadilan Negeri Bandung, tahun putusan 2025. Para pihak dalam perkara yaitu Ati Jevianti dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Setia Putra SH dan kawan pada kantor hukum Yoga Setia Putra SH sebagai penggugat. Yang kedua, Koperasi Konsumen Mitra Binajaya Berdikari sebagai tergugat 1 dan KPKNL Bandung sebagai tergugat 2. Pada 30 Oktober 2024, penggugat Ati Jevianti meminjam uang sebesar 550 juta kepada Koperasi Konsumen Mitra Binajaya Berdikari dengan jaminan rumah miliknya berupa SHM nomor 06378 di Bandung. Namun penggugat menyatakan dana yang diterima tidak penuh karena dipotong biaya-biaya sehingga hanya sekitar 416 juta. Selanjutnya penggugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran sesuai perjanjian. Penggugat hanya sempat melakukan pembayaran sebesar 30 juta. Karena keterlambatan pembayaran tersebut, pihak koperasi menagih sisa kewajiban penggugat beserta bunga dan biaya lainnya mencapai 971 juta.
Penggugat kemudian meminta perpanjangan waktu pembayaran, namun menurut penggugat permintaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik karena utang dianggap tidak dibayar. Pihak koperasi mengajukan permohonan pelelangan yang dijadikan jaminan melalui KPKNL Bandung. Rumah tersebut kemudian dijadwalkan dilelang pada 27 Oktober 2025 dan karena merasa dirugikan dan menilai proses penagihan serta rencana lelang dilakukan secara tidak adil, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan bahwa tindakan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Berikutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Yang kedua pasal 181 ayat 1 HIR mengenai biaya perkara. Dan yang ketiga SEMA nomor 4 tahun 2016 bahwa proses lelang dianggap selesai apabila objek sudah diserahkan kepada pemenang lelang atau pemohon eksekusi. Yang berikut yaitu amar putusan. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1 dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau 0 dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar 370.000. Berikutnya yaitu pertimbangan hakim dalam perkara ini. Majelis hakim lebih dahulu memeriksa eksepsi tergugat 1 mengenai gugatan prematur. Hakim menilai bahwa 1 objek jaminan memang telah dilelang ke lelang. Yang kedua, namun lelang tanggal 27 Oktober 2025 tidak laku terjual. Karena tidak laku terjual, maka belum ada penyerahan objek kepada pemenang lelang. Artinya proses lelang belum selesai secara hukum dan belum ada kerugian nyata yang dialami penggugat. Karena belum ada akibat hukum final, gugatan dianggap prematur. Analisis saya terhadap putusan ini, menurut saya putusan hakim cukup tepat dari sisi hukum acara. Gugatan PMH harus didasarkan pada adanya tindakan melawan hukum dan kerugian nyata. Dalam perkara ini rumah belum terjual dan belum ada pengalihan hak, maka unsur kerugian belum nyata. Selain itu, hubungan hukum utama para pihak berasal dari perjanjian kredit, sehingga sebenarnya sengketa lebih dekat pada wan prestasi daripada PMH. Oleh karena itu, menurut saya putusan hakim sudah tepat karena gugatan dinyatakan no atau tidak dapat diterima akibat masih prematur. Selain itu, gugatan PMH belum memenuhi syarat material sehingga hakim benar menerapkan asas kehati-hatian. Penggugat seharusnya menunggu proses eksekusi selesai atau menempuh upaya hukum lain yang lebih tepat seperti keberatan atas lelang atau gugatan wan prestasi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai akta perjanjian, yaitu akta pembagian waris dengan nomor 09/2026. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026, pukul 9.30 WITA, menghadap kepada saya, Sylvia Ali, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Gorontalo, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini. 1. Nyonya Jesiani Putri, lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Februari 1967, karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Limbau 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Yang kedua, Tuan Arsenio Liam, lahir di Gorontalo pada tanggal 12 Januari 1969, karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan HB Jasin nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Bulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pemegang kartu tanda penduduk 75021201690002. 3. Tuan Rija, lahir di Gorontalo pada tanggal 3 Maret 1973, wira swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 7, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 04, Kelurahan Impiro, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Para penghadap, saya notaris kenal. Para penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan akta keterangan ahli waris tertanggal 11 Mei 2026 nomor 08 yang dibuat di hadapan saya notaris, para penghadap merupakan para ahli waris satu-satunya dari almarhum Tuan Gunawan dan almarhumah Nyonya Raisya.
selanjutnya disebut pewaris, bahwa pewaris almarhum Tuan Gunawan telah meninggalkan harta warisan, salah satunya berupa tanah bekas pakai, sertifikat hak pakai nomor 58 Desa Kubang diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 16/12/1990 nomor 9476/1990 seluas 210 meter persegi, terletak di Kelurahan Limbau 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak pakai tertanggal 4 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Gorontalo terdaftar atas nama Gunawan. Berikut segala sesuatu yang berdiri dan atau tertancap di atas tanah tersebut tanpa terkecuali. Setempat dikenal dengan Jalan Sultan Botutihir nomor 12, selanjutnya disebut tanah. Bahwa penghadap Nyonya Jesiani Putri dalam kedudukannya selaku para ahli waris dari pewaris telah sepakat dan saling setuju tanpa menuntut ganti rugi berupa dan berapapun. Dengan ini membagikan dan menyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada para penghadap Tuan Arsenio Liam dan Tuan Riza, yang menerangkan dengan ini menerima tanah tersebut dari penghadap Nyonya Jesiani Putri tersebut di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para penghadap dengan ini telah saling setuju dan sepakat membuat pembagian waris dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, terhitung mulai hari ini, segala keuntungan dan kerugian yang didapat dan timbul terhadap tanah yang dibagikan dalam akta ini menjadi hak dan beban dari mereka yang menerima hak tanah tersebut. Yang kedua, penghadap Nyonya Jesiani Putri sekarang dan untuk nantinya dengan ini memberi kuasa kepada para penghadap Tuan Arsenio Liam dan Tuan Riza untuk mengurus permohonan peningkatan atau perubahan hak menjadi hak milik dan peralihan waris atas tanah tersebut ke atas mereka yang menerima hak pada instansi Badan Pertanahan Nasional CQ Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikutnya, kekuasaan sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Tanpa adanya kekuasaan tersebut, perjanjian ini tidak akan dibuat dan oleh karenanya kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut dan atau berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal 3 tentang hal ini dan segala akibat hukumnya pada para penghadap memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Pasal 4, para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris, dan selanjutnya para penghadap menegaskan bahwa segala keterangan dan atau data-data, surat-surat, dan akta yang diberikan dan diserahkan kepada saya, notaris, berkenaan dengan pembuatan akta ini adalah benar adanya atau dijamin keaslian atau keabsahannya, bila mana di kemudian hari segala keterangan, data-data, surat-surat, dan akta yang disampaikan tersebut tidak benar atau palsu dan menyesatkan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap. Demikianlah akta dibuat dan dilangsungkan di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya Ayu Ristiani, sarjana hukum, lahir di Gorontalo pada tanggal 8 Juli 1985, bertempat tinggal di Jalan Palma nomor 10 Kota Gorontalo, dan yang kedua Nyonya Syara Septiani, sarjana hukum, lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Oktober 1987, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan nomor 8 Kota Gorontalo. Keduanya pegawai kantor notaris sebagai para saksi. Setelah saya notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap membubuhkan sidik jari jempol, tangan kanan dan kirinya pada lembar kertas tersendiri di hadapan para saksi dan saya, notaris, yang dilekatkan pada akta ini. Selanjutnya akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya notaris sebanyak 2 rangkap asli, yaitu 1 rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, notaris, dan 1 rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian waris dalam akta ini.
Pihak pertama Jasyani Putri, pihak kedua Arsenio Liam, pihak ketiga Riza, saksi pertama Ayu Ristiani, saksi kedua Clara Steviani, dan notaris Silviales HMKN. Selanjutnya yaitu surat perjanjian di bawah tangan, surat perjanjian konsinyasi lahan perkebunan. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, bertempat di Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Muhammad Ismail, tempat tanggal lahir, Gorontalo 17 Januari 1978. Pekerjaan petani atau swasta, alamat Jalan Raja Eyato nomor 21, Kelurahan Bulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nomor telepon 0812 4121 2233. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik sah atas sebidang lahan perkebunan sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini. Selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama Sulis Ekawati, tempat tanggal lahir Gorontalo 25 Oktober 1988. Pekerjaan agen properti, alamat Jalan Ahmad nomor 35, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nomor telepon 0821 99887162. Dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima kuasa pemasaran atau penjualan lahan perkebunan dari pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Dengan ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi lahan perkebunan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua hak untuk memasarkan dan membantu menjual sebidang lahan perkebunan milik pihak pertama dengan rincian sebagai berikut. Jenis lahan perkebunan kelapa, luas tanah 2 hektar, lokasi Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Sertifikat atau hak atas tanah, sertifikat hak milik atau SHM, nomor sertifikat 145-SHM-PB-2020. Batas-batas tanah, sebelah utara Jalan Desa, sebelah selatan lahan milik Bapak Hamizan, sebelah timur Sungai Kecil, sebelah barat kebun milik Ibu Laila Jamrut. Pihak pertama menyatakan bahwa lahan perkebunan tersebut adalah milik sah pihak pertama, bebas dari sengketa, sita, jaminan maupun tuntutan pihak lain. Pihak pertama menjamin seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan lahan adalah benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal 2, pihak pertama menitipkan pemasaran dan penjualan lahan perkebunan kepada pihak kedua. Pihak kedua menerima penugasan tersebut dan bersedia memasarkan lahan perkebunan dimaksud kepada calon pembeli dengan itikat baik, profesional, dan sesuai hukum yang berlaku. Perjanjian ini tidak memindahkan hak kepemilikan atas lahan kepada pihak kedua, melainkan hanya memberikan kewenangan untuk memasarkan dan mencarikan pembeli. Pasal 3, harga penjualan. Para pihak sepakat bahwa harga jual minimum lahan perkebunan adalah sebesar Rp850 juta. Pihak kedua tidak diperkenankan menjual di bawah harga minimum tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Apabila terjadi penawaran di bawah harga minimum, pihak kedua wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pihak pertama. Pasal 4, komisi dan imbalan jasa. Apabila penjualan berhasil dilakukan melalui usaha pihak kedua, maka pihak kedua berhak memperoleh komisi sebesar 3% dari harga jual final. Komisi dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 7 hari setelah transaksi jual beli selesai. Komisi hanya dibayarkan apabila transaksi benar-benar terlaksana dan pembayaran dari pembeli telah diterima oleh pihak pertama. Pasal 5, jangka waktu. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani. Setelah jangka waktu berakhir, perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Apabila tidak diperpanjang, maka seluruh hak pemasaran pihak kedua berakhir secara otomatis. Pasal 6, hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berhak menentukan harga jual lahan perkebunan, menerima laporan perkembangan pemasaran dari pihak kedua, menolak calon pembeli yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Pihak pertama berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan yang sah kepada pihak kedua untuk keperluan pemasaran, memberikan informasi yang benar mengenai objek perjanjian, dan membayar komisi kepada pihak kedua sesuai perjanjian. Pasal 7. Hak dan kewajiban pihak kedua. Pihak kedua berhak memasarkan lahan perkebunan kepada calon pembeli, menerima komisi apabila transaksi berhasil. Pihak kedua berkewajiban memasarkan lahan dengan itikat baik dan profesional, menjaga nama baik pihak pertama, tidak memberikan informasi palsu kepada calon pembeli, dan memberikan laporan perkembangan pemasaran secara berkala. Pasal 8. Pembatalan perjanjian. Perjanjian ini dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian apabila pihak lainnya melakukan lain prestasi. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai hukum yang berlaku. Pasal 9. Keadaan memaksa atau force majeure. Yang dimaksud keadaan memaksa adalah kejadian di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam, perang, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari sejak kejadian tersebut. Pasal 10. Penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Gorontalo. Pasal 11. Penutup. Perjanjian ini dibuat secara sadar, sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun penipuan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, para pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian. Pihak pertama Muhammad Ismail dan pihak kedua Sulis Ekawati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.